Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Samantui. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera, saya Kak Ferry, Sinta, Kak Yohanes. Ya adik-adik, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau menghadap pada hadirat Tuhan. Bapak, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Tuhan, tolonglah pimpin kami dalam kebaktian pada pagi hari ini, agar kami siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga siap menerima berkat. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mohon Tuhan berkati kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, dan kami naikkan doa ini dan ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat ya. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian, dilanjutkan dengan sembah dan pujilah Dia. Kemudian Dialah Raja. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Yuk, mari musik.
firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan juga melakukannya di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab. Kita buka Alkitabnya yuk. Dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama belajar dari kisah tentang gembala yang mendengar kabar tentang kelahiran Yesus. Kakak mau ajak kita untuk baca ayat yang ke-15 ya. Nanti ayat yang lengkap adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Kita akan baca ayat yang ke-15 bagian yang B. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, sebenarnya apa sih yang terjadi di Betlehem sampai para gembala mau pergi ke sana? Yuk, kita cari tahu yuk. Cerita Natal, Yesus dan para gembala. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Maria ibunya dan Yusuf ayahnya. Yesus lahir di Betlehem. Berita tentang kelahiran Yesus diceritakan kepada banyak orang, termasuk kepada para gembala. Saat itu mereka sedang ada di padang untuk menjaga domba-domba. Tetapi tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan di depan mereka. Wah, terang sekali. Ada cahaya yang bersinar. Mereka merasa takut. Tetapi malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar sukacita kepadamu, karena akan lahir juru selamat manusia di kota Daud, dan kamu akan menjumpai seorang bayi dalam palungan." Dan adik-adik tahu, tiba-tiba tidak hanya malaikat itu saja, tetapi ada bala tentara sorga yang ikut bernyanyi memuji Tuhan. Ada banyak malaikat yang memuji Tuhan dan para gembala tidak takut lagi. Mereka menjadi berani.
sehingga mereka memutuskan untuk pergi menjumpai bayi Yesus. Wah, akhirnya sampai juga adik-adik. Para gembala bertemu dengan bayi Yesus. Mereka senang sekali. Oleh karena itu, mereka menceritakan kabar baik itu kepada semua orang, supaya ada banyak orang yang tahu tentang kelahiran Yesus. Para gembala, orang tua Yesus juga merasa sangat gembira. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, dari video tadi kita tahu ya, kenapa para gembala mau pergi ke Bethlehem. Ternyata mereka ingin menjumpai bayi Yesus yang baru lahir, adik-adik. Kita tahu nggak, perjalanan para gembala untuk berjumpa dengan Yesus tidak mudah loh adik-adik. Perjalanannya jauh sekali, lama. Tidak hanya itu, di jalan bisa jadi ada orang-orang jahat yang suka muncul untuk mengganggu. Wah, ngeri adik-adik. Tetapi sekalipun perjalanannya jauh dan lama dan juga ada orang-orang jahat, para gembala tetap pergi dengan gembira. Mereka tidak takut. Karena apa adik-adik? Karena mereka yakin kalau Tuhan akan menolong mereka. Para gembala tahu kalau Tuhan akan menjaga mereka sehingga mereka boleh sampai dalam keadaan yang selamat. Adik-adik, ada hal lain lagi loh yang menyebabkan para gembala menjadi bergembira. Berita tentang kelahiran Yesus tidak hanya dikasih tahu sama orang-orang yang hebat aja, sama orang-orang yang kaya, atau sama raja-raja. Tidak hanya sama mereka loh adik-adik. Para gembala bergembira karena berita itu juga disampaikan kepada mereka. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak terkenal. Para gembala adalah orang-orang biasa, tetapi Tuhan mau berbicara kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa kelahiran Yesus dan berita tentang kelahirannya memang diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali, karena Tuhan sayang kepada manusia. Adik-adik, para gembala merasa sangat gembira ketika berjumpa dengan Yesus, karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar persis seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat. Jadi para gembala punya banyak alasan ya untuk bergembira. Karena apa tadi adik-adik? Karena mereka tahu Tuhan akan menjaga mereka, dan karena berita kelahiran Yesus juga diceritakan kepada mereka, dan mereka berbahagia karena semuanya persis dengan apa yang malaikat Tuhan sampaikan. Wah adik-adik, kegembiraan itu menyebabkan para gembala mau bersaksi. Bersaksi itu apa sih adik-adik? Bersaksi adalah menceritakan tentang Tuhan. Para gembala tidak mau berita tentang kelahiran Tuhan hanya disimpan oleh mereka sendiri, hanya mereka yang tahu. Mereka tidak mau begitu adik-adik, tetapi mereka menceritakan kepada banyak orang supaya ada banyak orang yang tahu. Kalau ada banyak orang yang tahu, maka pasti mereka juga akan bergembira. Itu yang para gembala lakukan. Nah adik-adik, kalau para gembala berjumpa dengan Yesus ketika Yesus lahir, sekarang bisa gak sih kita juga berjumpa dengan Tuhan? Bisa gak adik-adik? Kita bisa loh berjumpa dengan Tuhan
sekalipun bukan secara fisik, tetapi kita berjumpa atau bertemu dengan Tuhan lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat doa. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita ikut ibadah, bernyanyi memuji Tuhan, maka sebenarnya kita sedang datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Yuk belajar seperti gembala. Ketika berjumpa dengan Tuhan, maka mereka mau bersaksi. Kita yang juga sudah berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, juga harusnya bersaksi untuk Tuhan. Adik-adik, bersaksi itu bisa dilakukan lewat banyak cara. Kita bisa bercerita, kita bisa ngomong tentang Tuhan, menceritakan apa yang jadi kebaikan Tuhan, menceritakan apa yang kita syukuri. Itu yang pertama. Tetapi bersaksi juga bisa dilakukan dengan cara yang lain. Dengan bagaimana ya adik-adik? Kita bisa bersaksi dengan cara membawa diri dengan baik. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan cinta yang besar. Sekalipun perbuatannya sederhana atau kecil, tetapi ketika kita melakukannya dengan cinta yang besar, maka itu menjadi kesaksian kita tentang Tuhan. Maka orang-orang akan bisa melihat Tuhan lewat keberadaan diri kita, karena kita menceritakan kasih Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan lewat keseluruhan diri kita. Lewat apa adik-adik? Tadi lewat apa yang kita pikirkan, katakan, dan yang kita lakukan. Berita tentang kelahiran Yesus adalah kabar yang membahagiakan. Oleh karena itu, biarlah kabar itu juga kita bisa teruskan ya adik-adik lewat perbuatan kita. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, Natal itu kita bisa teruskan lewat keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Adik-adik, kakak mau mengajak kita untuk membaca ayat hafalan ya. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Kita baca sekali lagi adik-adik. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mau bersaksi karena bersyukur untuk kelahirannya. Tuhan Yesus berkati. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Maria Sindu. Nah adik-adik, kita juga sekarang mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita juga mau mewartakan kabar berita kelahiran Tuhan Yesus. Seperti gembala mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus, kita juga mau memberitakannya. Yuk adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, persembahannya setelah dikumpulkan, adik-adik bisa titip papa mama untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai
Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita telah berikan. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan melalui kedua orang tua. Pada hari ini kami juga boleh membawa sebagian berkat Tuhan, kiranya Tuhan boleh menerimanya, dan biarlah persembahan kami yang sedikit ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian sebentar lagi akan selesai. Kita mau mengingat cerita yang telah tadi disampaikan, bahwa malaikat memberitakan kabar sukacita kepada para gembala yang ada di padang yang sunyi. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Kabar Gembira. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk berita sukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir di dunia dan juga telah lahir di hati kami, dan juga berita itu disampaikan kepada para gembala dan kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita ini. Kami bersyukur untuk kedatangan Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Tolong juga Tuhan agar kami juga anak-anak-Mu boleh membawakan warta sukacita ini kepada semua. Terima kasih Tuhan dan Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini dan ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.